itu jadi catatan, memperpanjang catatan positif untuk Bojan Hodak, tidak pernah kalah ketika membawa Persib menghadapi Persija. Berarti selama 3 musim Bojan Hodak pernah eleh. Persib tidak pernah kalah oleh Persija ketika ditangani Bojan. Itu kan sebuah menjadi prestasi lain juga untuk Bojan Hodak. Pas kagolan kayak gitu Nyasenya rada nyase teuring jadi lah. ketika ditangani ku Bojan Hodak mah ketika kagolan tinggalan ge nya tinggalan ge HTT tenang kene ternyata benar kebuktian segala menarik bener ya asina. Wah iya bener sih kalau kepikiran pelatih detail-detail sekecil apapun, emosional pemain, fisiknya, kebutuhan tim, bagaimana cara bermain, terlalu banyak ke bola tapi efektif eta ya gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bobotoh, salam dunia. Tepang deui jeung kami di Ngomen ngobrolkeun mengbal. Pagian ternyata persaingan di Liga 1 semakin menarik dan semakin panas lagi. Semakin menggeliat, menggelegar setelah kemarin Borneo FC berhasil menaklukkan Bali 3-2 di kandang. Sama-sama remontada ya. Sama-sama remontada dan sama-sama mental berbicara. Dan keduanya sekarang di akhir-akhir liga ini memang sangat layak sekali menjadi kandidat 2 juara dua-duanya Pak Jan. Memang Persib Bandung dan Borneo memang memperlihatkan mental yang luar biasa ya, apalagi di akhir-akhir, walaupun di awal musim Persib sempat tercecer di papan tengah. Dinamikanya Borneo bagus di putaran pertama, hampir kemudian 11 poin ya, 11 pertandingan tidak terkalahkan dan memasuki putaran 2 Borneo sedikit turun, tapi di pertengahan sampai ke sekarang mau masuki akhir putaran 2 ini mulai menanjakan performa yang baik ya, ini menunjukkan Persib dan Borneo memang layak menjadi penghuni posisi 1 dan 2. Berarti ini salah satu liga yang terbaik mungkin di sebelum liga-liga sebelumnya, karena dua tim ini masih harus terus bersaing hingga mungkin ini kayaknya pekan 34 jadi tentukannya siapa yang juara ini sampai pekan 34 kayaknya kalau saya melihat ini bukan sepertinya ini pasti ini di pekan 34 yang akan membuktikan siapa yang menjadi juara ini, karena kejadian seperti ini sangat jarang mungkin ya. Sebelum-sebelumnya bahkan tidak pernah ya, hampir tidak pernah, karena poinnya kan terpaut. Ini kan sama terus dan menentukan jadi 2 pertandingan lagi ini yang akan pressure tekanan ini yang mungkin akan berada di Persib mungkin, karena ini kan Persib ingin mencetak sejarah. Borneo ingin mencetak sejarah juga kan, ini satu-satunya wakil Kalimantan yang akan menjadi juara kalau berhasil. Di Persib ini akan menjadi beban, sebenarnya Borneo pun ada beban juga, tapi lebih beban keberatan ke Persib nih. Karena kan kemarin sempat terpaut jarak, tapi akhirnya Persib ketika lawan Dewa United imbang dan Arema imbang jadi sama poinnya, menyulitkan diri sendiri. Makanya akhirnya Persib yang jadi pressure-nya lebih ke Persib sebenarnya. Tapi di awal musim kemungkinan kebanyakan boboto atau termasuk orang-orang oge nyayanya tidak terlalu berharap bahwa tim ini akan bersaing sampai saat ini, bersaing juara mungkin. Ya mungkin ada sebagian boboto ada, walaupun harapan setiap boboto pasti selalu ya. Tapi kan dia tim dirombak kabeh ya. Ternyata racikan Bojan Hodak memang tidak diragukan. Walaupun perombakan pemain pun ya hampir Bojan tetap bisa membuat tim ini ya sebagai tim juara. Karena proses nanti lain sebulan 2 bulan ya, berarti nyentim teh beki panas beki nyatu ternyata. Walaupun kan ada komentar dari bobotoh yang ketika putaran 2 menganggap perekrutan Kurzawa dan Kastel sia-sia, tapi ya terlepas dari itu ya terlihat Persib Bojan Hodak bisa membuktikan bahwa, dan walaupun ada anggapan Kurzawa sia-sia ya, tapi ada momentum ketika kemarin lawan Bayangkara dibutuhkan Kurzawa memberikan kontribusi yang luar biasa dengan umpan melengkung cantiknya itu. Kembali ke permainan ke Persib, Jan, kemarin kan kita berhasil meredam perlawanan Macan Kemayoran ya di laga
krusial Super Big Match atau El Clasico lah di Indonesia di Stadion Segiri dengan skor 1-2. Itu suatu momentum yang menghidupkan kembali atau menjaga peluang juara Persib. Ya itu jadi catatan, memperpanjang catatan positif untuk Bojan Hodak, tidak pernah kalah ketika membawa Persib menghadapi Persija. Jadi selama 3 musim pernah eleh. Persib tidak pernah kalah oleh Persija ketika ditangani Bojan. Itu kan sebuah menjadi prestasi lain juga untuk Bojan Hodak. Berarti Persija masih belum bisa mengalahkan Persib. Tidak bisa mengalahkan Persib selama kemarin. Gitu. Berarti 6 pertemuan terakhir Persija sulit mengalahkan Persib di tangan Bojan Hodak. Tapi yang menarik kemarin kan ketika awal-awal babak pertama kan Persija menerapkan pressing ketatnya sampai ke daerah permainan kita sehingga Persib dengan gayanya umpan-umpan pendek mulai Tom Haye atau Luciano sedikit terkuncinya sehingga langsung umpan-umpan direct. Begitupun Persija tidak bisa menembus pertahanan kita. Ya, memang harus diakui bahkan pengamat kemarin adu taktik sih adu taktik pengamat ya sekelas Bung Binder pun sudah menyampaikan itu jatahnya pengamat lah, sudah paham seperti apa strategi. Memang Persija memang bermain lebih baik dari Persib. Nyekel bola. Ya, bahkan pelatih Persija pun mengatakan kita lebih baik tapi kita yang menang, Persib yang menang. Maksudnya, walaupun secara permainan pelatih Persija mengakui Persija lebih baik dari Persib, tapi kan hasil akhir untuk supporter hasil akhir. Tapi Persib yang menang. Punten. Gitu. Bagaimana kepintaran Bojan Hodak dalam menempatkan 3 pemain seperti Luciano, Adam Alis, Haye numpuk di tengah sedangkan 4 di belakang si Kakang Frans Putros eta jarang maju. Ya, solid. Alano babak hiji hampir jarang melepaskan crossing ke tengahnya. Malah ini jadinya seperti terbalik ketika Persib melawan Arema menerapkan pertahanan luar biasa. Terus putaran pertama pun ketika Persib sulit menembus Persita, itu kan Persita menerapkan gaya permainan Persib ketika kemarin. Walaupun Persija udah habis-habisan ya Persib dengan disiplinnya, dengan fokus, itu utama mungkin pemain Persib fokus dari menit awal sampai akhir, yang itu akhirnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0. Dan poin pentingnya juga ya Persib bisa memanfaatkan kemarin peluang sekecil apapun dengan Adam Alis itu. Adam Alis sebagai pemain yang tidak bisa diduga tiba-tiba pembeda. Itu taktik dan strategi yang Bojan Hodak terapkan itu yang kemarin akhirnya sulit terbaca. Jadi di pertandingan elit seperti kemarin yang di liga atas mungkinnya momen-momen kecil atau peluang-peluang kecil sangat krusial sekali menjadi pembedanya. Kesalahan sedikit apapun itu jadi malapetaka. Makanya kemarin bisa dimanfaatkan oleh Persib. Ada sedikit kesalahan dari pemain malawengan bahayanya pemain Macan Kemayoran akhirnya dimanfaatkan dengan Persib. Dan setelah unggul itu Persib bisa menjaga itu. Yang penting kita tidak kalah gitu. Dan akhirnya itu sampai akhir membuat bobotoh bunga. Bandung berpesta. Mudah-mudahan berpesta sampai akhir. 2 pertandingan lagi harus tetap fokus. Kemarin diawali itu kan jadi awal pesta karena lawannya Persija. Nah, nanti lawan PSM dan Persija insya Allah berpesta lagi puncaknya nanti setelah lawan Persija. Setelah lawan PSM mungkin PSM menjadi salah satu penentu mungkin nanti PSM-nya si Ganat. Ya itu karena kita harus melihat dari pertandingan Borneo berarti kan. Ya tapi intinya kita fokuskan aja lah di mikiran sorangannya. Intinya mah lawan PSM Persija kudu menang guys gitu. Jadi Borneo hasilnya apapun kita mah fokusnya 2 pertandingan menang aja. Kalau memang ingin juara itu harus terus konsistensi seperti kemarin harus tetap dijaganya. Harus itu soliditas yang hampeg nih kemarin kalinya rempegnya. Karena ini poinnya sama. Yang membedakan kan hanya head berarti harus sampai akhir beres kudu menang. Tapi kemarin sempat surak pas balik golkeun. Pas nonton di mana? Surak. Berharap eleh Borneo hari itu berarti Borneo pun memperlihatkan mental juarana emang alus emang geus sama-sama. Tim Borneo geus dibangunna sarua jeung Persib lain 1 tahun 2 tahun geus 3 tahun ditangani oleh pelatih sama-sama berkualitas kan. Lefundes pun pelatih yang keren, Bojan Hodak lebih keren gitu.
Yang kemarin orang rada menarik eta ya anu gol mimiti Adam Alis geningan anu kan umpan kakang tak katahanku lemparan ke dalam ada Alis nu kahiji lemparan ke dalam tahan ku Jung dimanfaatkan oleh Tom Haye dengan langsung teu anu ku kahiji anu si kakang heula. Oh ya ya ya. Takan eta aya manfaatna ucing-ucingan ya rondo teh geuning anu sacan latihan ucing-ucingan ya, kan ya, pastilah dengan katerapkeun kemarin mah katingali apa porsi latihan ada game itu kan pasti itu menjadi salah satu ya apa keseluruhan bahwa ucing-ucingan dalam latihan pun bukan berarti heureuy kan sebenarnya ya terbukti dalam pertandingan kan bisa kemarin kan si Adam Ali sorangan ku si Doni Tripamungkas kasih Panbasi Sosa di umpan ada malis kan gituan sorangan ya itu eta manfaat ucing-ucingan mungkin eta katahan kan ku ada malis tak mantul di pressing berhasil menjadi gol ternyata dalam sebuah sesi latihan semuanya ternyata sangat bermanfaat sekali pasti sudah terukur terstruktur bahwa ya di bare game kita lain terukur ucing-ucingan heureuy tapi kan itu melatih fokus, melatih ketangkasan juga kan ya bagaimana merebut bola dari pemain lawan itu kan dari salah satu mungkin kalau pandangan saya ke situ kan jadi akhirnya ya bisa diterapkan dalam pertandingan ya kita bisa mengantisipasi ketika bola dikuasai oleh tim lawan harus seperti apa mengambil bola itu nah, menarik kemarin kan 2-1 dan ada yang line up menarik yang kemarin line up menarik ketika Bojan Hodak menurunkan 11 pemain pertama ternyata tidak ada Beckham dan Maklok betul. Di babak pertama dan Maklok bahkan tidak bermain di pertandingan kemarin sampai 90 menit. Ayo mah menurut analisa pribadi orang ya analisa pribadi orang kan sebelum pertandingan dimulai rada rame oge nya mungkin lain cyber mungkinnya ungkapan dari Beckham bahwa saya sudah biasa bermain di GBK dan ingin bersebelah di depan Jackmania. Kan sedikit itu perang psikologis sebenarnya namanya disebutnya teh terus Maklok ngomong kita sangat siap sekali dua pemain itulah yang sering melontarkan statement jelang melawan Persija tapi ternyata ketika waktu pertandingan Bojan Hodak lebih memilih untuk tidak memainkan karena mungkin kalau pribadi orang akan secara emosional mungkin takut mengganggu skema permainan sehingga lebih memilih di bangku cadangkan bahkan orang ya rada orang analisa sorangan meureunnan Bojan rada kurang sreg kurang sreg ketika seorang pemain melakukan komentar-komentar atau say war jelang pertandingan besar seperti itu menurut Ian kumaha ya kalau menurut saya sih Bojan Hodak sudah bisa menilai pemainnya psikologis mentalnya seperti apa jadi ketika kemarin mempersiapkan 11 pemain utama ketika lawan Persija ya pasti Bojan Hodak akan memainkan pemain yang benar-benar siap dengan skema yang mau diterapkan sehingga bukan berarti Klok dan Beckham jelek tapi kan namanya dunia pemain profesional harus siap dimainkan atau siap juga di bangku cadangan tapi ya itu bagian dari strategi Bojan Hodak saya rasa bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan tapi ya intinya Bojan Hodak tahu siapa pemain yang siap secara mental dan psikologis dan mungkin secara fisik juga kan secara kondisinya seperti apa ya itu sudah dipersiapkan dengan matang oleh Bojan Hodak yang akhirnya ya membuahkan hasil itu kan walaupun Maklok sebagai kapten tidak main pasti bagi Maklok pun yang terpenting kan kemenangan tim kebutuhan tim kita apalagi kita ingin mengejar juara kan tapi sigana Bojan ningali ka detail-detail siga kitu maranya pinter pisan itu mah pelatih harus detail-detail psikologis pemain ieu nafsuna keur kieu emosionalna karena kan bisa jadi terlalu percaya diri bisa jadi yang terlalu percaya diri khawatirnya malah justru mainnya tidak ngaganggu soliditas sebenarnya ganjal gitu kan yang terlihat biasa-biasa ternyata pas ditampilkan memperlihatkan permainan yang fokus benar-benar fokus ya hasilnya kan bisa siga Luciano William Barros kan sanu teh nya kan sok di beak di sepetan wae William Barros mah kan ku bobotoh karena kalau saya melihat pasti Bojan Hodak sudah memprediksi
bahwa Persija akan bermain menekan sejak menit awal. Makanya itu Bojan Hodak menerapkan strategi yang seperti kemarin, lebih kepada penguatan di pertahanan dan memanfaatkan counter attack gitu kan. Ya itu terbukti bahwa Bojan Hodak sudah menganalisa dengan tim pelatih menganalisa. Panjang ngobrolnya sih karena ini kan gengsi besar gitu kan. Apalagi di putaran pertama Persija kalah. Otomatis di kemarin putaran kedua di Samarinda Persija ingin meraih kemenangan dan ingin menggagalkan peluang juara Persib gitu kan. Makanya pasti Bojan Hodak sudah melihat, sudah menganalisa Persija pasti akan bermain menekan sejak menit awal. Nah, makanya Bojan Hodak menerapkan strategi yang menarik benar ya asina. Wah iya benar sih kalau kepikiran pelatih detail-detail sekecil apapun, emosional pemain, fisiknya, kebutuhan tim, bagaimana cara bermain, terlalu banyak ke bola tapi efektif eta ya gitunya. Makanya saya mah urang mah gitunya kamari pas kagolan ka hiji teh nyasenya rada nyase jadi ketika ditangani ku Bojan Hodak mah ketika kagolan tinggalan ge nya tinggalan ge HTT tenang kene ternyata benar pembuktian siga harita lamun timnas ku Sintayong nya gitu ya teringrag walaupun kagolan ya bisa malik ya benar bisa malik akhirnya. Alhamdulillah melawan PSM ya nanti kan tanggal 17 Juli Mei hari Minggu ya PSM Makassar kita tandang dan Borneo pun akan tandang ke Jepara. Oh ya. Dan mainnya pun di waktu yang sama ya. Jam 7 malam. Ya berarti itu mah tidak bisa melihat bisa contek-contek sanumanya. Pasti dua-duanya Borneo Persib fokus ingin meraih kemenangan. Yang tidak bisa bermain di kita Federico Barba akumulasi kemarin kan kartu kuning. Oh ya. Luciano Goicoechea kemarin kartu kuning sehingga akumulasi dengan stok pemain adanya orang teringrang lah nya Insya Allah. Walaupun ya harus diantisipasi walaupun kemarin PSM kalah 3-0 ke Arema oleh Arema. Bukan berarti Persib harus memandang sebelah mata ya. Intinya mah siapapun lawannya sekarang mah ya Persib harus menang udah. Jangan sampai terjadi kejadian seperti lawan Arema. Jangan sampai terpeleset dan jangan sampai mempersulit diri ya. Malah kan sebenarnya yang kemarin membuat Bobotoh rada was-was teh kan justru lawan Bayangkara jeung Persija. Ari tentunya memandang eta Ari pas ternyata anu ngaganjel lawan Arema dipikir bakal mudah ternyata ngaganjel. Ari lawan Bayangkara jeung Persija yang kita perkirakan akan sulit kehilangan poin lah ya kehilangan poin ternyata bisa ya itulah surprise-nya Bojan Hodak teh eta. Semoga momentum itu terus terjaga ya dalam PSM. Harus itu mah harus dijaga lah. Karena kita bagaimanapun dalam beberapa tahun ini selalu kesulitan ya kalau mulamun main di Makassar. Tapi apapun itu hal-hal di luar itu gitu ya. Ya kita percayakanlah Bojan Hodak bisa membawa tim ini sampai akhir sebagai juara gitu. Anu kudu diwaspadai kan di PSM aya si Sapio ya. Wiljan Pulimna nu anyar terada hampag oge hiji eta. Terus teh Yolan Fernandes tu kana ada harampag Victor Luis belah kenca ya eta asis-asisna geus loba eta. Geus sampai 15 asis. Permainan PSM ketika bertemu Persib kan selalu menyulitkan ya ketika putaran pertama pun kan kita hanya menang 1-0 cukup penalti teh asup kan kabalas ke headan teh kan. Tapi ya itulah tadi kembali lagi ayeuna mah rek menang 1-0 ge nu penting mah menangnya. Tidak peduli skor. Muncak di cek Mourinho mah silakan bawa 3 poin aku bawa pialanya rame makan kemarin kan di medsos mah cetak gol itu skor itu 2-0 bukan 1-0 ari nu penting mah menang 1-0 gitu menang Persib mah 1-0 tapi menang geus 3 poin juara geus eta. Berarti fokus nanti lawan PSM Makassar jangan sampai terpleset. Jangan sampai. Ini mah soalnya momen-momen krusial. Momen krusial hari Minggu sangat krusial sekali hari Minggu nanti. Berbicara tadi media sosial sedikit kita akan sedikit membahas lah keriuhan sebelum laga pertandingan Persijanya kemarin sangat orang gandeng pisan lah orang orangnya secara personal gitu gandeng pisan ya ketika pertama gagal main di Jakarta
mungkin ada di media sosial wah masih sieun. Ya Persib Sieun. Persib padahal mah kan balik deui tanyakan itu. Kan itu mah kan masalah persoalan Izin keamanan. Iya. Lain urusan orang. Iya. Nah, orang mah tinggal datang main. Iya, gitu. kan kalau Persib kemarin mau main di mana saja pun siap. Jadi bukan berarti tidak, kan tuan rumahnya Anjeun. Nah, tuan rumahnya Anjeun Persib orang bisa kan jangan ke situ lah. Itu mah kan sudah jelas kan dari yang bertanggung jawab. Iya, dari LIB sudah menjelaskan seperti apa, bahkan dari The Jack pun kan tahu alasannya kenapa tidak bermain di Jakarta. Keamanan kan. Wah, polisi tidak merekomendasi. Iya. Kan ai cek lobaan eleh ku gerip. Nah, eta mah mangga we. Eta apanya orang masalah eta mah. Urusan eta mah pokona namanya Persib mah kemarin mau main di mana saja siap. Dan saya yakin kan kemarin pun pemain pun berharapnya ingin merasakan bermain di GBK. Ya, atmosfernya ya. Iya, apa kan pernah ke GBK-nya. Atmosfernya gitu kan. GBK teh ya, itu mah ada ya apa mau dikata aturannya sudah seperti itu. Ya Persib mah mengikuti kan rugi juga Persib sebenarnya kemarin kalau harus ke Samarinda kan jadi biaya lagi kan harusnya bisa dengan naik bus PP-nya naik bus kan sekedeng 30 menit ke Jakarta enak kudu anak pesawat 2 jam kan. Jadi balik papan ke Samarinda teh 2 jam sampai 2 jam setengah kan naik mobil ini kan menguras tenaga secara kos dan ongkos finansial recovery pun bertambah. Iya harusnya sebenarnya kan ya rugi juga Persib kemarin ya Persija sebagai tuan rumah rugi finansial pun sebagai tamu kan rugi kan sudah mengukur Persib kan dari sisi keuangannya bahwa lawan Persija pengeluarannya akan seperti ini ternyata dirubah ya akhirnya kan jadi biaya tidak terduga gitu. Atas dasar itunya kuduna orang sebagai supporternya orang baik Boboto ataupun Jackmania ataupun supporter lainnya di Indonesia ada baiknya orang kudu berbijak bermedia sosial lah nyayanya. Apalagi menjelang pertandingan besar seperti itu kan isu sedikit digoreng jadi besar. Seharus yang terlalu dibesar-besarkan jadi makin memperkeruh suasana. Orang lain bagerinya sedikit berceritanya tentang pernyataan makhluk tadi orang sebagai tentang pernyataan makhluk yang mungkin makhluk dianggapnya sebagai bercanda. Tapi kan beliau sebagai kapten tim yang sosok kapten tim yang mana ucapan dan tindak tanduknya itu kan secara tidak diikuti Boboto mengikuti Boboto dan perwakilan dari tim sendiri nyayanya meskipun itu dalam konteksnya bercanda tapi sebaiknya untuk di dalam situasi seperti kemarin kan lebih direm lah lebih statementnya mungkin sedikit menurunkan tensi lah menurunkan tensi. Kalau kemarin kan nampaknya rada memicu kan rada rame deui gitu rada rame deui seletik supporter sebelah kan melaporkan karena maksudnya kena lah ngelaporkan aja tapi intinya kan memang sebagai pemain Persib itu kan kalau bahasa itu Boboto itu seperti sudah mengkultuskan Persib teh kan dalam rangkanya ada pelatihnya ya staf pelatih pemain gitu kan ya memang harus menjadi pembelajaran juga mungkin kedepannya pemain Persib harus lebih bijak dalam menyampaikan statement ketika diwawancara oleh media agar statement yang dikeluarkan tidak memicu gitu ya memicu keriuhan apalagi memicu kepada menjurus ke hal-hal yang negatif itu ya memang harus menjadi pembelajaran juga ya begitupun kita juga mungkin sebagai media mungkin pelaku media ketika mewawancarai pemain ketika memang ada pernyataan yang ini tidak layak untuk konsumsi publik ya saya kira kita sebagai pelaku media ya kita berbicaranya kita juga ada orang orang ngobrol ke orang sorangan media harus ada memfilter lah kan ada yang layak untuk dikonsumsi publik ada yang tidak bukan berarti kita menutupi sesuatu lain menutupi kita memfilter hal-hal yang bisa memicu kepada hal negatif yang menimbulkan dampak negatif jadi harus media pun memang harus paham juga gitu ya ketika ada omongan dari pemain yang ini tidak layak mata jadi nggak provokatif bisa jadi ada dampaknya jadi ke yang lebih besar ya harusnya tidak ditayangkan juga di media difilter lah difilter itu apakah dari sisi pemberitaan
tulis baik di media online dicetak, begitu Atau pula di media yang sosialnya. diposting di media sosial itu, apalagi kan berbentuk video. Mungkin kan memang niatnya mah heureuy gitu, Ya. karena kan kedekatan Klok dengan teman-teman media. rekan-rekan Peliput. wartawan peliput Persib itu kan dekat. Ya. Niatnya mungkin bercanda, cuman ya ada, nah medianya juga ada yang memposting, ya akhirnya kan memicu gitu. Ya harusnya kita mungkin introspeksi juga, menjadi catatan juga, pembelajaran untuk rekan-rekan media, khususnya kita juga, terus kita juga bisa lebih memfilter sesuatu apa atau statement dari pemain. ya katakanlah kan apa public figure lah ya, pemain ya, baik pemain ataupun pelatih, ketika ada hal yang ini tidak layak, lebih baik tidak ditampilkan gitu, tidak ditayangkan itu, karena bisa jadi nantinya akhirnya ya seperti kemarin gitu. Jadi rame, Iya, jadi wah rame deui Ya. curang statement meskipun dada heureuy Iya, nya. walaupun setelahnya Aya klarifikasi. Prof juga sudah mengklarifikasi. Eta kan. heureuy. Iya, dan saya yakin juga memang itu Mas sebenarnya Heureuy. konteksnya mah candaan. Cuman Aya nu nangkep ada berenarnya. yang nangkep di video, ya akhirnya setelah dilempar ke publik, ya akhirnya publik kan Macam-macam ya argumentasinya aja. dan ada juga yang menggoreng gitu Iya. kan, jadinya seperti itu ya. Tapi itu menjadi catatan untuk kita semua, karena kan untuk kemajuan sepak bola Indonesia ini perubahan itu harus dilakukan oleh PSSI-nya, semua klub gitu ya, jajaran pelatihnya di semua klub, pemain semua klub, supporternya, termasuk Awak media juga harus memperbaiki diri. Karena kita mencerdaskan bangsa Ya, kan, tugas harus- media ge kita kalau harus- kumaha ge nya. Salah satu tugas media itu kan mencerdaskan bangsa gitu, jangan sampai jadi memprovokasi bangsa gitu. Ya di luar itu mah biarlah geliat-geliat yang pesewor yang sekiranya masih positif, masih oke kalau menurut saya. Ya, tahan terus bobotoh gitu, bukan bermaksud menggoreng nya ya, dia Oh, mah tidak. tukar pendapat Tukar ya. pendapat ya. Pengalaman, Iya, mungkin pengalaman di lapangan. Ya kan kalau di media, di koran Gala sendiri kan ada filter-filter ketika wartawan lapangan mengirimkan berita itu ada difilter oleh redakturnya, editor gitu ya. Sebelum akhirnya ke finalisasi ditentukan Layak tayang atau tidak. Itu kan memang walaupun karena kita manusia ada keterbatasan, ada saja gitu yang lolos gitu kan, tidak tercek, tapi ya itu mah harus jadi, kalau di media harus jadi protap gitu. Jadi tidak langsung, karena apalagi sekarang eranya digital yang serba cepat ya. Bisa posting bisa cepat, Serba cepat. tapi itu ya, itu jadi catatan, jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Intinya ini demi kebaikan Sepak bola Indonesia. Ameh damai, tentram, Ya. jangan hal-hal yang merugikan banyak pihak lah Iya, ya. Karena persaingan mah cukup di lapang lah. Nah, apalagi kemarin kan setelah Tong dibawa ke rumah makan Sunda di bandara kan mengganggu ketertiban atunya. ketertiban umum. Nah, naon atuh dah kitu. Terus ya maaf ini ya, oknum-oknum supporter kemarin yang mau menyerang pemain Persib, emang lamun geus manehna neunggel pemain Matak Persib jadi menang. matak jadi menang da Oh, teh juara atuh Persib mah ari geus rek neunggel rek kumaha ge nu aya ge ditewak ku polisi itu kan, jadi untuk apa gitu. Ya sudah legowo, evaluasi bahwa mungkin dari pihak supporter mereka pun ya harus ada pembelajaran. Iya, harus pembelajaran gitu. Jadi jangan menyalahkan hasil lah. Dalam pertandingan kemarin kan ya sudah Fair play bisa terlihat gitu kan, tidak ada hal-hal yang dianggap non teknis gitu ya. Itu ya kemarin kan fair main ya dengan taktik masing-masing gitu. Jadi ya selain supporter, pemainnya juga harus bermental sportif dan fair play nya. Entong junggat-jenggut di tukang entong siga awewe wae. Pokoknya junggat-jenggut ribut jeung di tukang deh nya dihareupeun atuh nya. Tong kitu lah da. Nah, kalau bagaimana pemain sepak bola itu sebagai contoh terhadap kamu kan ajang adik-adiknya ya, itu harus jadi contoh ke pesepak bola junior di bawahnya nya. Ya, jadi pentingnya mengontrol diri, kumaha mengelola emosi. Memang manusia mah tidak lepas dari salah tapi ya apalagi kita kalau sebagai public figure ya harus lebih mengontrol gitu kan. Walaupun ada orang yang jelema ya, tapi ada apa mau itu pilihan kan, sudah ada di jelmanya eleh berenanya aya berenanya, tapi emosional mah tapi nya da jelmanya nya hindarilah sekarang mah. Pokoknya mah kita harus menyuarakan hal-hal yang positif, jadi jangan ada
apa kayak kemarin kan di bandara ada keributan, rumah makan Sunda mudahan Ketahar teh nyawa naonnya. Bobo dahar teh Orang dinya keneh. orang dinya atau orang mana lain pendukung Persib kan pada Sunda lain berarti gitu atuh kan kita komo tempat usaha jangan mengganggu orang yang sedang berniaga atuh kan nepi ka kitunya ya. Apalagi kan kemarin ada infonya juga di Kuningan anak 15 tahun baru beli bensin pedah pakai jersey Persib di tenggelan asup IGD motor rusak nyenaon atuh kan tong nepi ka kitu lah urang teh kalau kecewa dengan klub teh ya protes kepada kaditu ka Jakarta jangan jadi kriminal itu kriminal menganiaya penganiayaan eta mah perbuatan tidak menyenangkan aya pasalna ban eta mah ban maksudnya sifat-sifat seperti itu teh harus lebih dewasanya supporter teh da ku dinenggelan batur ya dah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Apalagi kan sekarang hampir kebanyakan supporter ini kan ingin lagi aturan dikembalikan bisa nonton tandang-tandang isak ayeuna kejadian sia kamari mah tuh. Wacese deui. Mikir ulang we. Mun hayang mere izin teh bereunanya ya izin teh komo. Geuning kieu. Nyakeun we itu mah main di mana wae gitu kan. Yang penting mah orang makan kemarin putaran pertama Persib pemain Persija Boboto sudah menunjukkan kedewasaan walaupun ada beberapa tapi kita ngomong malah ya tapi setidaknya ada perubahan gitu ya akhirnya kan aman di Bandung diizinkan we teh hararese terudat iya kan eleh-elehnya mah eta mah kudu eleh ke Bandung mah gitu ya tapi ya biarkan saja tapi kan kita mah sudah memberikan contoh ya intinya Boboto memberikan contoh ya dari pihak sana pun harus mulai berbenah gitu kan kalah menang mah sudah biasa lah walaupun menyakitkan itu kan bagi itu mah menyakitkan dagal koma krusial iya itu krusial tahaturun Boboto semoga persepak bolaan kita melangkah bertransformasi menjadi lebih baik lagi nyayannya karena bagaimanapun kita ingin melihat seluruh klub Indonesia bisa berkompetisi dengan baik dari level bawah, tengah, atas sampai ke tim nasionalnya bermuara ke tim nasionalnya mengeluarkan hal-hal dan pemain-pemain yang positif lah naik kelas lah naik sepak bola kelas Indonesia itu terus naik kelas dan memberikan para pemain-pemain senior yang sudah berada di liga atas memberikan contoh kepada adik-adiknya yang sedang meniti karir di liga bawah dari klub usia. Hartunun Boboto hampura bila salah da urang mah nya resep heureuy obrolan ngobrolkeun meng mah lain pengamat ya mah ngobrol heureuy tapi serius eta nya Terus pantau perkembangan berita di Instagram Koran Gala, TikTok Koran Gala, dan Facebook Koran Gala. Tidak lupa di websitenya ada berbagai macam berita, tim mimiti manuk, masakan dan lain hal sebagainya. Ada, tinggal klik di website Koran Gala dan di Koran Gala versi cetak. Untuk di wilayah Bandung Raya bisa dicari lah ya. Setiap hari terbit kecuali hari Minggu libur. Ya, hari Minggu libur. Hatur nuhun Boboto hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.